Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya APP Limbang dengan NIM B1B1230027, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2023. Pada video ini saya akan membahas mengenai mitigasi konflik lingkungan di Indonesia dan global. Kasus yang saya pilih adalah konflik pembangunan Rempang Eco City di Indonesia dan krisis air di kota Flint, Michigan, Amerika Serikat. Ini Rempang, pulau di kota Batam, Kepulauan Riau. Di September 2023 terjadi bentrok di Pulau Rempang. Bentrok ini adalah akibat dari ribuan warga Pulau Rempang yang terancam digusur karena rencana pengembangan Rempang Eco City. Rempang Eco City ini bagian dari pengembangan Pulau Rempang oleh pemerintah pusat untuk menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata supaya Indonesia bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Potensi nilai investasi proyek Rempang ini mencapai 381 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia juga punya target supaya pengembangan kawasan Rempang Eco City bisa menyerap sekitar 306.000 tenaga kerja sampai tahun 2080. Rencana investasi ke Pulau Rempang udah disetujui pemerintah Batam dari tahun 2004. Di 18 Juli 2023 lalu, ada perjanjian investasi sebesar 175 triliun dari Cina untuk proyek ini. Tertunda 19 tahun, proyek ini kemudian masuk daftar proyek strategis nasional tahun 2023. Menurut warga yang terdampak, penggusuran dan relokasi ini bisa bikin sejarah Rempang hilang. Program ini disebut bertentangan sama kawasan yang udah dihuni masyarakat adat dari 16 suku Melayu tua sejak 1834. Meskipun dijanjikan kompensasi menggiurkan sama pemerintah, warga tetap nggak setuju direlokasi karena alasan sejarah dan sosialisasinya dianggap tiba-tiba dan tidak transparan. Tanggal 7 September 2023, penolakan warga berujung bikin aparat menembakkan gas air mata. Ini buat warga termasuk siswa di Rempang mengalami luka-luka. 11 September 2023, masyarakat Rempang melakukan demo tolak Rempang Eco City di kantor BP Batam dan berujung ricuh. Gimana nih tanggapan kalian? Berdasarkan berbagai pemberitaan nasional, konflik semakin memanas ketika proses pendataan dan relokasi warga dilakukan. Demonstrasi dan bentrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan pun terjadi. Aktor yang terlibat di konflik ini antara lain yaitu ada pemerintah pusat, BP Batam, investor, aparat keamanan, serta masyarakat adat dan warga Pulau Rempang. Penyebab utama konflik ini adalah perbedaan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat lokal. Pemerintah melihat proyek tersebut sebagai peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan masyarakat memandang proyek itu sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka. Dampak konflik itu tidak hanya dirasakan secara sosial, tetapi juga lingkungan. Konflik menyebabkan ketegangan sosial, keterganggunya aktivitas masyarakat, serta munculnya kekhawatiran terhadap perubahan ekosistem dan tata ruang wilayah yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Nah, analisis mitigasi konflik lingkungan di Indonesia dalam upaya meredam konflik, pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi. Salah satunya adalah melakukan dialog dengan masyarakat, memberikan sosialisasi mengenai tujuan proyek, serta menawarkan skema relokasi dan kompensasi kepada warga yang terdampak. Selain pemerintah, berbagai organisasi masyarakat sipil juga terlibat dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat agar hak-hak mereka tetap terlindungi selama proses pembangunan berlangsung. Meskipun demikian, efektivitas mitigasi yang dilakukan masih menjadi perdebatan. Sebagian masyarakat menilai bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah masih cukup tinggi. Nah, hambatan utama dalam proses mitigasi adalah perbedaan kepentingan antara pihak yang mengutamakan investasi dengan masyarakat yang mempertahankan ruang hidup mereka. Jika dianalisis menggunakan teori konflik Lewis-Kosar, konflik Rempang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan kebijakan
dengan kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung. Konflik ini muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan kepentingan masing-masing pihak. Menurut teori tersebut, konflik tidak selalu bersifat negatif. Konflik dapat menjadi sarana untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil apabila dikelola melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif. Selanjutnya yaitu ada kasus kedua adalah krisis air di kota Flint, Michigan, Amerika Serikat. Konflik ini bermula pada tahun 2014 ketika pemerintah kota memutuskan untuk mengubah sumber pasokan air guna mengurangi biaya operasional. Air kemudian diambil dari Sungai Flint tanpa pengolahan yang memadai. Akibat kebijakan tersebut, air yang mengalir ke rumah-rumah warga mengandung kadar timbal yang berbahaya. Ribuan warga mengalami gangguan kesehatan, terutama anak-anak yang rentan terhadap paparan timbal. Aktor yang terlibat dalam konflik ini meliputi pemerintah kota Flint, pemerintah negara bagian Michigan, lembaga kesehatan, organisasi lingkungan, serta masyarakat setempat. Dampak yang ditimbulkan sangat besar. Selain menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, kasus ini juga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah karena dianggap lalai dalam melindungi kesehatan warga. Untuk mengatasi konflik tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya mitigasi seperti mengganti jaringan pipa yang terkontaminasi, menyediakan air bersih bagi masyarakat, memberikan layanan kesehatan, serta melakukan pengawasan kualitas air secara terbuka. Namun, proses pemulihan berlangsung cukup lama karena tingkat kerusakan yang sudah terlanjur terjadi dan tingginya biaya yang diperlukan untuk memperbaiki sistem distribusi air. Berdasarkan kedua kasus tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari sisi penyebab, konflik Rempang dipicu oleh pembangunan dan penggunaan lahan, sedangkan konflik Flint dipicu oleh kesalahan pengelolaan sumber daya air. Dari sisi aktor, kedua kasus sama-sama melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai pihak utama yang terdampak, maupun yang mengambil kebijakan. Dari sisi strategi mitigasi, pemerintah Indonesia lebih menekankan dialog, relokasi, dan kompensasi. Sementara itu, pemerintah serikat berfokus pada perbaikan infrastruktur, pemulihan kesehatan masyarakat, dan peningkatan pengawasan kualitas lingkungan. Dari sisi peran masyarakat, kedua kasus menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap merugikan. Terkait tingkat keberhasilan mitigasi, kedua kasus menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya optimal. Konflik Rempang masih menyisakan perbedaan pandangan mengenai relokasi warga, sedangkan kasus Flint masih meninggalkan dampak kesehatan dan sosial yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Pelajaran penting yang dapat diterapkan di Indonesia adalah bahwa setiap kebijakan pembangunan harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan agar potensi konflik dapat diminimalkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saya merekomendasikan agar pemerintah lebih mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, transparansi informasi, konsultasi publik yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak perlu diperkuat untuk mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang. Strategi pencegahan konflik juga dapat dilakukan melalui penguatan analisis dampak lingkungan, pengawasan independen, serta penyelesaian sengketa secara dialogis dan berkeadilan. Sebagai refleksi, kedua kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan dapat memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
Sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.